Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat pagi, Pak. Apa kabar anak-anakku semuanya? Sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah, Sehat. Sebenarnya ada yang kurang tadi ketika Bapak tanya sampaikan selamat pagi, jawabnya pagi gitu. Tapi enggak apa-apa, kita ulang untuk ya pramuka loh, Pak. Lah kan ya pernah diklat toh, Nang. Iya. Oke. Sebelum pembelajaran kita mulai, apakah masih ada yang terkendala jaringan internet di sini? Aman, Pak. Tidak, Pak. Aman ya? Alhamdulillah aman. Pak Ma'ruf aman? Aman, Pak. Oke, Ya. Pak Erwin nggak ada. Ya sudah, kita lanjutkan aja dulu. Jadi sebelum kita masuk ke inti pembelajaran, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Alamin. Oke, sebelumnya saya absen dulu. Hari ini ada yang nggak masuk? Hadir semua. Hadir semua, Pak. Hadir semua ya. Alfa berarti nggak masuk hari ini ya? Iya, Pak. Ya, Pak. Oke. Alhamdulillah kalau untuk hari ini Alfa nggak masuk. Sebelum kita masuk ke inti pembelajaran, kita ingat-ingat dulu pembelajaran yang sudah kita lalui minggu kemarin. Kira-kira dari anak-anakku semuanya ada yang masih ingat nggak? Ya? Ada yang masih? Pak. Coba disebutkan apa yang sudah kita pelajari minggu kemarin. Kewajiban untuk hormat sama orang tua dan guru. Oh, oke, udah diwakili sama Ika. Oh ya, oke ya. Jadi Pak. Jadi, Sudah diwakili Mbak Ika. Iya ya. Jadi sikap patuh, hormat guru pada orang tua harus dilakukan ya, karena kedua orang tua dan guru merupakan orang yang berjasa bagi kehidupan kita. Oke, tepuk tangan dulu buat Ika karena tadi udah berani menyebutkan. Oke, kita lanjut ke materi. Tetapi sebelumnya Bapak mau menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Yang pertama ada meyakini pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia itu pasti akan menemui ajal atau kematian. Yang kedua, membiasakan sikap peduli dan gotong royong terhadap orang yang mendapat musibah. Yang ketiga, mendeskripsikan ketentuan penyelenggaraan jenazah. Yang keempat, menunjukkan tata cara memandikan jenazah. Kira-kira dengar kata jenazah ini apa yang ada di benak anak-anakku semuanya? Kematian, Pak. Ya mungkin bagi sebagian siswa materinya terkesan horor ya, tapi semoga aja enggak lah. Oke, selanjutnya akan Bapak sampaikan video pembelajaran pada pagi hari. Oke, saya minta anak-anak mengamati gambar yang ada di depan ya. Iya, Pak. Sudah? Ya. Ampun, Pak. Nah, kita lanjutkan. Sudah? Sudah. Kita lanjutkan lagi. Ini akan Bapak putar. Bapak namakan apa itu? Ya. Oh, melaku dewe. Oh, enak uangnya. Susternya di belakang nggak kelihatan. Pakai APD ya? Mari deg-degan, Pak. Gimana? Deg-degan saya, Pak. Tenang. Itu porno, Pak, yang bawa jenazah, Pak, cuma pakai daleman. Padahal Ya, itu dalam istilah medis namanya APD. Nah, Kok guru kayak ngejeruan tok. ya enggak toh. Oke, jadi itu ada petugas dari rumah sakit yang bawa jenazah ya.
situ dijelaskan APD lengkap harus digunakan petugas yang menangani jenazah. Jika pasien yang meninggal suspek positif COVID-19. Ya, dalam membawa jenazah harus terbungkus seluruhnya dalam kantong jenazah yang tidak mudah tembus sebelum dipindahkan ke kamar jenazah. Dijelaskan jangan sampai ada cairan tubuh yang mencampuri bagian luar, ya, karena akan rawan. Karena dalam tubuh sudah terkontaminasi virus COVID-19. Oke, selesai. Jadi materi yang akan kita bahas pada pertemuan pagi hari ini adalah penyelenggaraan jenazah. Oke. Dulu sih Pak, masa penyelenggaraan jenazah Pak? Iya betul. Penyelenggaraan maksudnya ada serangkaian hal-hal yang harus kita lakukan ketika ada tetangga kita yang meninggal atau seseorang diketahui meninggal dunia. Oke, selanjutnya apa itu kematian? Ya, kematian merupakan suatu hal yang pasti terjadi yang akan dihadapi oleh semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan waktunya kapanpun dimanapun kematian tetap akan datang dan kita nggak ada yang tahu. Selanjutnya ada hukum perawatan jenazah atau penyelenggaraan jenazah. Hukumnya adalah fardu kifayah. Kewajiban yang ditujukan kepada orang banyak. Akan tetapi, apabila sebagian dari mereka telah mengerjakan, maka gugurlah kewajiban bagi yang lain. Ya, Isna, tolong diperhatikan ya. Ya, Pak. Fardu kifayah. Ya. Aku wes iki jeh ketelu. Hal-hal yang perlu dilakukan ketika ada orang yang Mari aku mau saja kebablasan. meninggal. Ya. Aku ora maca. Ki ngopo iki? Ya Pak, tolong Bapak baru ngomong ini, tolong diperhatikan dulu ya. Oke, saya ulangi hal-hal yang perlu dilakukan ketika ada orang yang baru saja meninggal. Yang pertama adalah memejamkan matanya dan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, menutup seluruh badan dengan kain sebagai wujud penghormatan dan agar tidak nampak auratnya. Selanjutnya, jenazah dibaringkan di tempat yang aman dan jauh dari jangkauan binatang. Maksudnya, ya nggak ada ayam yang tiba-tiba datang terus mengeluarkan kotoran kan. Tujuannya seperti itu, agar jenazah terhindar dari najis. Kewajiban seorang muslim sebenarnya ada 4. Yang pertama ada memandikan, ada mengkafani, ada menyolatih atau menyolatkan, dan ada yang menguburkan. Tapi pada pagi hari ini yang akan kita bahas adalah pada bagian memandikan jenazah. Yang pertama, siapakah jenazah yang dimandikan? Yang pertama, jenazah itu pastinya muslim atau muslimah. Sampai di sini materinya. Selanjutnya dalam pembahasan
kita akan bagi menjadi 3 kelompok. Di mana di situ kelompok 1 ada Isna, ada Mbak Emma, ada Mas Habib, ada Mas Marianto. Kelompok 2 ada Mas Ma'ruf, ada Mbak Ika, ada Mbak Ida, ada Mas Heru. Dan kelompok 3 ada Mbak Lilin, ada Mas Erwin, ada Mas Haris, dan Mbak Nia. Untuk tugasnya bisa dilihat, halo. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Saya Ya, bisa. semua kelompok soalnya sama. Ya, ada masing-masing linknya. Silahkan dikerjakan sesuai dengan kelompoknya dan nanti kita presentasikan. Bapak beri waktu 10 menit untuk mendiskusikan bersama kelompoknya. Iya, Pak. Oke, waktu habis. Ya. Selanjutnya kita masuk ke sesi presentasi. Silakan bagi kelompok 1 dibacakan hasil diskusinya. Iya, Pak. Hadap kepada jenazah. Ya, gimana, Mbak Emma? Satu Hadap itu kepada saya loh, Pak. jenazah. Menutupkan matanya jika pada saat meninggal mata masih terbuka dan memohonkan ampun. Ya, lanjut. Menutup seluruh tubuh jenazah dengan selembar kain. Kalau di daerah saya pakai kain jari, Pak, tujuannya agar tidak nampak auratnya. Oke, Jenazah lanjut. ditempatkan di tempat yang layak dan terindah. Tepuk tangan untuk semua kelompok ya. Terima kasih pada semua kelompok yang sudah berani untuk mempresentasikan. Siapa yang berani untuk menyimpulkan materi pada Pak Dita. Oke, Mas Halo. Ma'ruf, absen Ya. 20 ya. 20. Dulu, Pak. Ya. Ya. Oke, kesimpulannya, Pak. Nomor 1, pertama, apa yang sudah menjadi ketetapan Allah meskipun tidak akan pernah bisa berubah meskipun manusia berusaha semaksimal mungkin. Yang kedua, salah satu contoh dari ketetapan Allah itu adalah kematian. Nomor 3, adab terhadap jenazah antara lain. Yang pertama, Pak, menutup matanya jika ada yang meninggal, matanya itu masih kebuka, Pak, masih kebuka dan memohonkan ampun kepadanya. Ya. Yang kedua, Pak, menutup seluruh tubuh jenazah dengan selembar kain. Tapi kalau di daerah saya itu Pak, nggak pakai kain tapi pakainya jarik, Pak. Ya. Tujuannya agar tidak tampak auratnya. Nah, Membantu meringankan beban keluarga jenazah sebagai ungkapan belasungkawa atas musibah yang dideritanya. Nah, kurang lebih itulah pembelajaran pada pagi hari ini mengenai tahapan penyelenggaraan jenazah, subbagian memandikan jenazah. Untuk bagian selanjutnya, mulai dari mengkafani, menyolatkan, sampai menguburkan, akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Sampai di sini sebelum Bapak tutup, apakah masih ada pertanyaan? Sudah, Pak, saya jelas. Tidak, Pak, sudah paham. Oke, alhamdulillah. Kalau sudah paham, semoga pembelajaran pada pagi hari ini memberikan pengetahuan dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Untuk menutup pertemuan pada pagi hari ini, sama-sama kita melafalkan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.